Jimat yang nomor 3. Apa jimat yang nomor 3? Jimat yang nomor 3 adalah sampian nakal tapi nggak disiksa sama Allah. Ini jimat. Sampian nakal aja nakal, tapi kalau megang jimat ini dipegang sama sampian nakal, Allah nggak mungkin nyiksa sampian. Nggak mungkin bisa masuk neraka. Bahkan dikatakan ini kalau nakal, lalu kalau megang jimat ini sampean nggak nakal, wah jadinya kayak gini. Pak, jimat yang ketiga ini Pak, kalau sampean pegang sampean nakal nggak bisa masuk neraka. Jimat yang ketiga ini kalau sampean pegang, sampean orang yang nggak nakal, sampean langsung jadi orang soleh seperti ini. Nanti sampean baca manakibnya Kiai Hasan Genggong, Kiai Hasan Saiful Rijal, ya semuanya pasti megang jimat ini. Jimat ini kalau dipegang orang nakal selamat dari api neraka. Kalau dipegang orang yang tidak nakal jadi wali. Mau apa jimat? Hari ya Gun, hari ya. Beda sih terus. Maju kok bangun masjid kita amare ya. Ayo, satu sak jimatnya. Mau nekakan kenyang dia. Apa jimatnya? Terakhir ya. Allahumma shalli Muhammad. Jimatnya kalau dipegang orang yang soleh jadi wali besar, kalau dipegang orang nakal nggak bisa masuk neraka. Apa jimatnya? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Siapa orang yang berbakti kepada orang tua, kalau anda nakal bajingan, anda bajingan nakal bakti sama orang tua, Allah tidak akan menyiksa anda, tidak akan bisa anda masuk neraka, tidak akan bisa anda mati dalam keadaan jelek kecuali Allah beri tobat. Kenapa? Kalau Allah telah menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad, ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain, ibnul bar la yadkhulun nar, ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti tidak akan bisa masuk neraka walaupun nakal. Sampean nakalnya ya apa Pak? Tapi kalau sampean bakti sama orang tua, dengar ini, dengar. Bakti dengan orang tua itu tidak harus soleh, nggak harus rajin ibadah, nggak harus orang tuanya ahli dzikir. Walaupun orang tua anda nakal, penjudi, ahli maksiat, maaf, kafir sekalipun orang tua anda wajib berbuat bakti kepada orang tua. Kecuali kalau disuruh maksiat nggak boleh ikut. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya belum masuk Islam, masih kafir dia nakal, dia omongannya jelek, dolim, selalu melakukan kejelekan. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Saya pengen ninggalkan, saya pengen sama sampean ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Cong, itu orang tua kamu kalau mati masuk neraka. Maka jadikan hidupnya, sisa hidup orang tua kamu yang sedikit adalah menjadi surga. Dengan apa? Kamu berbakti kepadanya. Wa sahibhuma fid dunya khairon. Jadikan kamu sebagai teman yang membuat dia merasa berada di surga karena bakti kamu kepada orang tua kamu. Makanya hati-hati Pak, orang tua nggak harus Pak. Memang orang tua itu sifatnya Allah buat kalau tua nget-nenget. Reng tuane kamu tua nget-nenget karena cibi tak bisa iatur ngosoan aca-acaan kecubuk dan sampean ke tetangga. Kita munten. Bu engki jangan kurang ajar kira itu namanya. Bu majak kok jaen itu. Kenapa? Allah yang buat. Tapi Allah seolah-olah mengatakan, "Hei anak, orang tua kamu nakal, tapi kalau kamu sabar, aku akan angkat derajat kamu. Hai anak, orang tua kamu nggak bisa diatur, tapi kalau kamu mau sabar, aku akan buat kamu kaya di dunia dan di akhirat." Orang tua. Saya tutup dengan satu cerita. Di pasar Basro dulu ada seorang kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Di pasar Basro itu ada seorang kiai melihat ada jenazah. Ada jenazah yang lewat. Jenazah ini aneh. Yang mikul orang Pat. Saya ngangka orang Pak. Siapa? Atau Emin, Endin, Tukimin, Pak Oring. Atau Emin, Endin, Tukimin, Pak Oring. Beda sih nyaman atau Emin, Endin, beda. Kemarin si nyaman atau Emin, Endin, Tukimin maju gak ada. Hum pimpa si menang Ibri Surban biko. Tahu saya pertanyaan tahun makin kok beda aja lah lagi. Ini lagi. Akhirnya apa? Di belakangnya atau Emin, Tukimin, Endin ada orang perempuan. Kiai ini lihat, ini ada jenazah, tapi kenapa yang ngubur kok orang 4? Di belakangnya orang perempuan. Siapa jenazah ini? Padahal nganterkan jenazah itu, nyolati jenazah, nganterkan jenazah, giroben, dapat pahala segunung emas. Segunung apa? Segunung Uhud pahalanya. Tapi kenapa kok nggak ada yang nganter? Ikut kiai ini.
Ketika itu nyampe ke kuburan, sudah dikubur, 4 orang ini pulang, ibunya ngangkat tangan, si ibu angkat tangan. Ketika angkat tangan, tersenyum si ibu, pulang. Dipanggil sama kiainya, Bu, saya nggak pernah lihat jenazah seperti anehnya sekarang. Kenapa, Pak? Kenapa yang ngubur cuma orang 4? Terus kenapa sampean tadi ngangkat tangan terus tersenyum? Oh iya, ini suami sampean? Bukan, ini anak saya. Loh, kenapa anak sampean mati kok nggak diumumkan di masjid? Biar banyak orang yang nyolati, itu bisa mengampuni dosanya si anak. Pak, anak saya bajingan, tidak ada kemaksiatan kecuali pernah ececepen bintang anak. Semua kemaksiatan pernah dilakukan. Ketika dia mau mati, dia wasiat 4 wasiat dia kepada saya. Apa wasiatnya? 1, dia wasiat kepada saya, Bu, kalau saya mati jangan diundangkan tetangga, Bu ya. Apa? Empian bakal ecak-kocain bi tetangga, Bu. Sampean bakal diomongi sama tetangga, Bu. Karena saya orang nakal, kalau saya mati tetangga akan gembira dan tertawa. Terus kata ibunya, iya. Yang kedua, saya minta, Bu, kalau saya mati nanti, kalau saya sudah mati ini, tolong, Bu, kaki sampean injakkan di pipi saya. Tidak aki sokone sampean ning pepe gula, Bu, teket, Bu, empian ngocak, hada jaza uman asallah. Ini adalah balasan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak aki, Bu. Eki jong, neser orang tua, dengarkan, makanya jangan pernah lari dari orang tua. Alasan apapun, walaupun alasan karena cinta. Nah, karena makanya karena cinta, enggak engkau buru ah. Mau kabur di maaf. Dengarkan ya, dengarkan. Tidak ada yang mau menerima sampean dalam keadaan jelek apapun, sejelek apapun, seburuk apapun. Semua masyarakat melaknat Anda. 2 orang yang menerima, guru dan orang tua. Selain ria tade kanca mun di WC, mun di WC tak ada. Kiai mun soki, mun tak kiai soki bini kiai pinter nyaman. Itu tapi kalau orang tua, orang tua dan guru sejelek apapun Anda, senakal ditangkap polisi 100 kali sampean tetap orang tua dan guru itu nerima. Hati-hati ya. Kemudian apa? Yang ketiga wasiatnya. Bu, kalau saya mati, tolong saya buatkan cincin, taruh di telunjuk saya tulisan La ilaha illallah. Dan yang keempat, Bu, tolong kalau saya sudah dikubur, Bu, ibu angkat tangan, ya Allah, anak saya nakal, tapi saya ridho kepada anak saya. Subhanallah, dilakukan 4 ini. Terus kenapa Anda tersenyum tadi di kuburan? Kata si ibu, iya, ketika saya di kuburan saya minta, ya Allah, anak saya nakal, tapi saya ridho kepada anak saya. Saya diperdengarkan oleh Allah suara anak saya seolah-olah mendengar suara anak saya seraya mengatakan bahwa, Bu, pulang kamu, saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad.